Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, mama, saudara-saudari, adik-adik, orang mudaku yang terkasih dalam Tuhan. Alkisah ada seorang raja yang begitu semangat mengumpulkan para mahaguru untuk membuat 100 tulisan buku tentang kebijaksanaan. Para mahaguru itu kemudian membuat tulisan-tulisan itu. Dan dalam 10 tahun mereka bisa mengumpulkan 100 buku tulisan tentang kebijaksanaan. Raja kemudian membacanya, namun kurang puas. Dia akhirnya meminta supaya cukup merangkumkannya di dalam satu buku saja. Para mahaguru itu kemudian mengikutinya dan mencoba merangkum semua tentang kebijaksanaan hanya dalam satu buku saja. Ketika selesai membacanya, raja itu kemudian katakan kepada ketua mahaguru itu, apakah engkau bisa membuat hanya cukup dalam satu kalimat sebagai satu kesimpulan arti dari kebijaksanaan di dunia ini? Lantas ketua dari mahaguru itu katakan seperti ini, sangat bisa, rajaku. Manusia hidup, lalu menderita, kemudian bahagia, dan akhirnya mati. Namun satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta itu sendiri. Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bahagia sebagai orang Katolik, saya dan Anda di mana saja berada. Karena cinta itu selalu ada di dalam gereja dan juga selalu ada dalam rumah kita masing-masing. Ya. Saat kita masih kecil, kita begitu mendapat banyak cinta kasih dari orang tua. Orang tua mengajarkan kita bagaimana berdoa dengan baik, bagaimana menyapa orang dengan baik, bagaimana dekat dengan Tuhan dan dekat dengan sesama, dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap problematika kehidupan. Waktu kita masih kecil, kita tahu bersama, saat kita mau tidur, pasti mama dan papa akan ajarkan kepada kita cara berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lantas berdoa, atau mau makan, ketika kita mau sendok makan, mama selalu katakan, anak, ingat makan dengan tangan manis. Romo pertama tidak mengerti tangan manis. Romo cium lambe, tidak manis, ini mah asin. Maksudnya tangan manis itu adalah tangan yang sopan. Bagaimana kita makan atau memberi sesuatu kepada orang dengan tangan yang sopan. Begitu banyak ajaran yang diberikan oleh orang tua dengan berbalut cinta yang luar biasa. Tentu dengan nada yang marah atau dengan nada yang lembut, tapi semuanya untuk kebaikan kita. Pertumbuhan pun terus terjadi. Saat kita dewasa, kita sudah sekolah atau kita sudah sampai perguruan tinggi, kita memiliki pilihan-pilihan yang berbeda dengan apa yang dulu dicita-citakan oleh orang tua. Atau juga kita masuk pada dunia yang baru, yakni dunia asmara. Ketika kita jatuh cinta, jangan berpikir bahwa orang tua tidak memahami atau mengetahui bahwa kita sedang jatuh cinta. Mereka tahu, karena mereka itu selalu mendampingi kita dan kita adalah bagian dari kehidupan mereka itu sendiri. Orang muda, Pak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini, banyak anak-anak sering menipu orang tua. Misalkan anak-anak yang kuliah di jauh, ketika mereka mau jalan bersama dengan pacarnya, pasti mereka membutuhkan banyak uang, nanti mulai telepon. Bapak bisa minta uang regis kok. Bapak langsung, minggu lalu Bapak baru kirim uang itu uang apa? Oh itu uang registrasi, ini uang regis, nanti minggu depan uang registrasi semele. Pokoknya begitu sebab di perjalanan kuliah. Orang tua tahu bahwa kita berbohong, tetapi balutan cinta yang luar biasa itu akhirnya meruntuhkan kemarahan-kemarahan mereka itu sendiri. Namun ada saatnya ketika kita menentukan kehidupan kita selanjutnya dengan pasangan kehidupan kita, maka disitulah banyak terjadi problematika kehidupan. Romo ambil contoh seperti ini. Jangan kita langsung membuat sebuah kesimpulan. Ada orang muda yang datang ke Romo, dia katakan begini, Romo, kenapa saya membawa pacar saya yang sudah saya pacari 5-10 tahun, tapi orang tua selalu menolak. Kemudian saya katakan kepada dia begini, yang pasti orang tua tidak membenci pacarmu, tetapi dia dengan begitu banyak kelebihan yang dia miliki, dia mau menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mendampingimu seumur hidup. Karena itulah, membangun komunikasi yang baik di antara orang tua dan anak
sangat-sangatlah penting. Ada anak yang ketika dia punya kebebasan atau dia punya pilihan itu tidak diikuti orang tua, dia langsung emosi, marah-marah. Saya tidak suka ini saya punya pacar yang paling saya sayangi ini sudah. Saya sudah pacar dengan dia 5 tahun ini Bapak. Dia sudah memberikan rasa cinta, rasa nyaman. Apa yang kurang lagi? Kalau Bapak dan Mama sudah direstui, beta keluar dari ini rumah, coret beta dari kartu keluarga. Mama langsung menyaut, ya memang anak, selama ini lu pun namun sudah ada di kartu keluarga. Karena lu kan anak angkat. Yang Romo mau katakan kepada kita semua di sini, mari berpikir luas dan mencoba menempatkan diri pada posisi orang tua. Begitu pula orang tua memposisikan diri pada posisi anak. Orang tua akan terus berjuang agar anaknya hidup bahagia. Bukan apa-apa, tapi belajar dari masa lalunya. Dia tidak mau ketika dia menderita, anaknya juga menderita. Termasuk pilihan hidupnya atau pasangan kehidupannya. Begitu banyak perbedaan yang kita temukan. Mulai dari keyakinan, suku budaya, strata sosial, dan juga ekonomi. Semua diperhitungkan dengan matang oleh orang tua. Sebelum dia menerima menantunya untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena itulah, kita jangan langsung membuat sebuah kesimpulan bahwa anak-anak dan orang tua itu sudah tidak cocok lagi. Tidak. Tetapi ketika kita membangun satu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, maka disitulah kita akan menemukan akar persoalannya itu sendiri. Romo menyatakan kepada kamu semua orang muda, saran dari Romo, tetap berjuang dengan pilihanmu, tetapi jangan pernah melupakan nasihat-nasihat atau masukan-masukan dari orang tua yang sangat penting. Tetapi juga jangan pernah menyerah. Janganlah gegabah. Ada orang yang tidak bersabar sedikit pun, kemudian dia mengambil satu pilihan yang salah, seperti kawin lari atau bunuh diri karena pilihan itu tidak diterima oleh orang tua. Jangan. Mari kita dengan tekun bersabar bersama dengan Tuhan, dengan membuat strategi-strategi cantik yang tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang tua, tetapi menguntungkan mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ingat, orang tua bukan tidak merestui, tetapi belum merestui. Dia hanya melihat apakah orang yang mendampingi anaknya nanti kelak itu sungguh-sungguh membawa sukacita, senyuman dan kebahagiaan untuk anaknya atau tidak. Seobjektif apapun seseorang, dia akan meninggalkan sedikit subjektivitas dalam dirinya. Apa yang dipikirkan minimal harus terlaksana. Dan itu akhirnya mengorbankan kemauan yang lain. Atau apa yang diinginkannya itu minimal harus jadi kenyataan. Itu yang dinamakan egoisme dalam diri. Sedikit kita menanggalkannya untuk menghadirkan satu kebahagiaan kecil, baik untuk orang tua maupun untuk diri kita sendiri. Bapak, mama, saudara-saudari, khusus untuk orang tua yang ada di rumah. Di zaman sekarang ini kita harus sungguh-sungguh memahami arti dari dunia asmara anak-anak. Ada anak-anak yang sungguh mencintai pasangannya, tetapi kita tidak bisa langsung membuat sebuah kesimpulan dan tidak menyukai pasangannya, supaya tidak terjadi pertikaian. Kita mendalami dulu pasangannya, apakah memang betul dia cocok dengan anak kita atau tidak. Tapi yang berikut, kita merangkul mereka, kita bawa mereka dalam kehidupan yang nyata, dan kita juga punya kewajiban untuk mendidik, menasehati, dan memberi masukan-masukan yang berarti bagi keduanya. Jika toh akhirnya anak kita tidak memilih pasangannya itu karena pilihan bebas dari hati nuraninya, bukan karena paksaan dari kita, juga bukan karena keinginan-keinginan subjektif dari kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.